Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Karena itu Dia selalu mewujudkan hal yang baik dalam hidup kita. Memang diperlukan kerjasama dari kita, ada kehendak bebas yang perlu kita selaraskan supaya cocok ya, sejalan dengan rencana Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kita bisa melihat bahwa God is good all the time. All the time is good. Dan juga dikatakan di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia tidak berdusta ya. Masakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya? Nah, itu firman Tuhan katakan demikian ya. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tapi untuk itu memang kita perlu belajar mengenal jalan-jalannya dan hidup di dalamnya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku
muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Waktu kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja kita ya, dan kita katakan dengan segenap hati, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, maka ada hal-hal penting yang perlu kita pelajari, kita sadari dengan ucapan itu ya. Kita bisa lihat misalnya surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Ini ada cerita ya, gambaran tentang prajurit, atlet dan petani. Kita perlu ingat bahwa surat Paulus kepada Timotius ini adalah surat yang dia tulis menjelang dia selesai dengan tugasnya di muka bumi ini. Karena Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, ya, aku telah memelihara iman. Jadi dengan kata lain, apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius ini merupakan hal yang penting. Karena ini sebuah rangkuman dari perjalanan rohani Paulus. Dari sejak dia bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa, dia mengalami banyak mujizat, dia membangun jemaat ya, gereja di banyak tempat, dan dia menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Lalu surat-surat tersebut menjadi patokan dan sekarang menjadi firman Tuhan yang kita baca, menjadi bagian dari perjanjian baru. Bahkan Paulus ini orang yang paling banyak ya menulis surat ya di perjanjian baru. Jadi itu tentunya hal yang sangat penting. Tidak hanya itu, kita tahu Timotius adalah murid Paulus, ini bukan jemaat. Jadi pasti yang dia sampaikan adalah hal-hal yang penting, khususnya hal-hal menyangkut kepemimpinan atau pelayanan yang Timotius lakukan. Kita lihat di sini mulai ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada 3 gambaran yang Paulus ceritakan kepada Timotius untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Jadi ini sebenarnya satu gambaran ya, 3 metafora. Seperti seorang prajurit, artinya kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya ya, dari ayat 3 dikatakan rela menderita dan single minded ya, ayat 3 dan ayat 4 itu ya. Artinya rela menderita itu, kalau prajurit yang dibilang menderita itu bukan menderita karena kesalahan kita ya, menderita atau karena penyakit, bukan. Ini penderitaan sebagai seorang prajurit yang ketika ditugaskan pergi untuk berperang, melakukan tugas yang diperintahkan oleh komandannya, maka dia rela untuk pergi dan mengalami penderitaan akibat tugasnya tersebut. Bahkan kalau kita pelajari, seorang prajurit itu dilatih di tempat yang gak enak ya, tempat di hutan, kadang-kadang mungkin dicemplungkan ke dalam laut atau lewat rawa dan banyak hal ya. Itu ditrain, dilatih begitu rupa, dan itu gak nyaman sekali.
Jadi seorang prajurit itu ketika ditugaskan bukan hal yang enak ya. Dia mungkin harus pisah dengan keluarganya. Dia mungkin tidak bisa melihat ketika istrinya melahirkan. Bahkan mungkin dia harus pergi sekian bulan tanpa ada kabar. Ya, beberapa prajurit yang tugasnya tugas rahasia itu seperti itu ya. Siap sedia. Dia cuma bilang dia harus tugas. Istrinya nggak tahu dia kemana. Bahkan prajuritnya mungkin juga nggak tahu. Pokoknya siap saja. Tiba-tiba jam sekian malam mungkin harus berangkat. Dan nggak tahu perginya kemana. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang nggak tahu. Dan nggak tahu berapa lama. Dan kemudian situasi seperti apa. Jadi itu yang disebut penderitaan ya. Bukan karena penyakit, ya, bukan karena kesalahan sendiri, tapi ini bagian dari tugas yang tentu nggak nyaman buat daging. Itu seorang prajurit ya. Lalu single minded artinya pikirannya nggak terpecah ya. Lalu di sini dikatakan ada battleground ya, vs playground. Jadi ini betul-betul ladang untuk berperang, bukan untuk bermain-main. Itu prajurit. Lalu juga ada gambaran dikatakan seperti seorang olahragawan. Dan di sini ditunjukkan soal integritas, soal disiplin, dan disiplinnya itu disiplin harian, daily ya, disiplin. Jadi enggak musiman, tapi rutin setiap hari. Lalu seperti seorang petani harus tekun. Ada daily labor, ada pekerjaan harian yang harus dilakukan. Petani itu bekerja dengan iman ya. Iman maksudnya dia percaya bahwa yang dia tabur itu akan tumbuh walaupun dia nggak lihat ya. Itu petani dan perlu tekun. Sekarang kita lihat prajurit ya. Prajurit yang baik itu seperti apa? Paulus bilang di 2 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Memang ini bukan hal yang mudah dan tidak semua orang dipanggil menjadi tentara yang dilatih begitu rupa, walaupun di beberapa negara itu ada wajib militer pada usia-usia tertentu. Supaya kalau diperlukan ada cadangan tentara yang bisa dikirim ya ketika negara membutuhkan. Kita lihat di sini seorang prajurit yang sedang berjuang. Artinya ini prajurit yang sedang dalam tugas. Tentu prajurit juga punya keluarga, ya, punya istri, punya anak-anak. Ada waktunya ketika dia bisa mungkin sedang libur, dia bisa jalan dengan keluarganya. Tapi kalau dia sedang bertugas, maka dia harus tidak boleh terganggu dengan soal-soal penghidupannya atau soal keluarganya. Saya pernah baca ada seorang prajurit yang kemudian bertumbuh jadi seorang jenderal yang hebat sekali ya di Indonesia ini, dan karena tugasnya itu membuat dia kadang-kadang dia muncul ya ketika istrinya sedang siap untuk mau melahirkan, tiba-tiba dia muncul. Lalu tiba-tiba dia hilang lagi karena tugasnya. Dan gak ada kabar ya. Tahu-tahu setelah berapa minggu dia muncul lagi. Hanya untuk menggendong anaknya sebentar, kemudian dia pergi lagi. Dan orang ini menikmati tugasnya. Jadi dia ngerti, dia menghidupi, dia menghayati kehidupan seorang tentara ya. Dari prajurit sampai dia menjadi jenderal. Jadi dikatakan di sini seorang prajurit ya, prajurit yang sedang berjuang nih, prajurit yang baik, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bukannya dia mengabaikan, tapi ketika dia sedang berjuang, sedang bertugas, maka dia single minded. Pikirannya tertuju hanya kepada tugas yang diberikan oleh komandannya. Dan tujuannya cuma satu ya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang itu dia melakukan tugasnya, dia betul-betul fokus dengan tujuan supaya ia berkenan kepada komandannya. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa kamu harus memiliki sikap sebagai seorang prajurit yang baik, yang sedang berjuang. Kamu mungkin punya
soal-soal yang kamu sedang hadapi sehari-hari, mungkin punya masalah, tapi nggak boleh dipusingkan dengan masalah-masalah itu. Karena kamu sedang berjuang dan tujuannya adalah supaya kamu berkenan atau menyenangkan komandanmu ya. Dalam hal ini ya Tuhan Yesus komandan kita ya. Jadi ini hal yang prinsip sekali. Kalau kita sedang dalam tugas, dalam pelayanan misalnya, maka Paulus menekankan di sini, coba fokus. Ya tentunya ada hal-hal yang bisa mungkin kita pertimbangkan dalam beberapa hal ya. Tapi kalau mengambil contoh prajurit yang betul-betul prajurit, itu betul-betul fokus. Tidak mau dipusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Di sisi lain ada hal yang luar biasa. Kalau kita baca 1 Korintus 9 ayat 7, ini tulisan Paulus juga. Dia bilang begini, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Jadi dengan kata lain Paulus mau bilang, kalau prajurit yang pergi berperang, maka biaya untuk peperangan itu bukan dia yang tanggung, bukan dia yang keluarkan uang. Misalnya seorang prajurit mau diutus pergi, misalnya menjadi pasukan penjaga perdamaian. Beberapa tahun yang lalu Indonesia suka dapat tugas ya, pasukan penjaga perdamaian dikirim ke daerah yang sedang bergolak di Timur Tengah misalnya. Maka waktu prajurit yang dikirim ke sana juga dengan komandannya, waktu pergi ke sana tentu biayanya biaya dari negara yang mengutus. Dia nggak pusingkan mau naik pesawat apa, dia nggak pusingkan bagaimana tiketnya, dia nggak pusingkan bagaimana makanannya, makan apa nanti di sana. Semua disediakan. Bahkan pakaian seragamnya disediakan, sepatunya disediakan, senapannya, senjatanya, apa yang akan dia pakai, semua disediakan. Yang diperlukan itu cuma kemauan dia dan hati dia untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh komandannya. Ini satu prinsip dalam pelayanan yang perlu kita ingat. Kalau betul-betul kita memang sedang melayani Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita membangun satu pelayanan atau ada dalam satu pelayanan, maka kita perlu ingat bahwa biaya untuk pelayanan tersebut dari Tuhan. Tuhan bisa pakai uang kita, Tuhan bisa pakai uang siapa saja, tapi itu asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya pastikan kalau kita masuk dalam pelayanan, apalagi membangun pelayanan baru, atau kita ditawarkan mungkin suatu pelayanan, kita doa, pastikan bahwa memang Tuhan menuntun kita ke sana. Supaya kita tahu pasti bahwa Tuhan pasti akan menyediakan semuanya, yang dibutuhkan pasti Dia sediakan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan dari kecil sampai berkembang besar sekali. Ya, kalau lihat pelayanan-pelayanan di luar negeri misalnya, mereka punya banyak luar biasa. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan ya sudah meninggal. Dia meninggal dalam usia sangat lanjut ya. Dia itu ketika pelayanannya berkembang, dan ini banyak ya kalau di luar negeri, di Amerika itu pelayanan itu punya pesawat pribadi. Nah bagi kita mungkin kadang-kadang seperti dianggap kemewahan. Sementara kita tahu para konglomerat, orang-orang yang cukup kaya, mereka punya pesawat pribadi dan kita nggak ribut ya. Tapi ketika pelayanan punya pesawat pribadi, kita merasa itu kemewahan. Padahal ketika pelayanan makin berkembang, maka seringkali jadwal pelayanan yang bisa dihandle atau dilayani itu jadi begitu besar. Jadi kalau mengikuti penerbangan reguler, penerbangan komersial yang ada, maka hampir tidak mungkin, sulit sekali. Lalu ada pelayanan yang berkembang begitu besar dan juga menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan bantuan makanan, minuman, bantuan
sandang pangan misalnya kayak di Afrika ya bertahun-tahun yang lalu, ada hamba Tuhan yang dia butuh pesawat yang gede ya, semacam Hercules itu. Dan saya pernah baca ceritanya bahwa secara logika nggak mungkin dia punya itu. Bukan soal uangnya, pelayanan mereka berkembang dan uangnya itu ada. Tapi rupanya pesawat jenis seperti itu, pesawat Hercules itu nggak boleh sembarangan dibeli. Itu untuk militer dan sebagainya. Tapi hamba Tuhan ini bisa dapat ya. Dan dia cerita ketika Tuhan mengutus, dan saya tahu bahwa itu diperlukan, maka nggak ada yang mustahil. Pasti dia sediakan. Jadi kalau kita memang memiliki sikap sebagai seorang prajurit yang baik, kita dikatakan seperti Paulus tadi di 2 Timotius 2 ayat 4, tidak memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan, kita bisa lakukan hal itu karena di sisi lain kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mencukupi. Enggak mungkin enggak. Itu satu prinsipnya. Kecuali kita pergi berperang, perang yang kita rancang sendiri. Atau kita bangun pelayanan yang kita mau sendiri. Tentunya ya kita yang harus keluarkan segala sesuatu. Coba lihat Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Janganlah khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita bisa baca tidak hanya di Matius tapi di Lukas 12 juga. Tapi lihat sekarang Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 34, sebab itu ya, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini juga seperti seorang prajurit, kita seharusnya ya, tidak perlu khawatir. Seorang tentara yang bekerja ya, dia hidup sebagai tentara, maka dia itu sudah menjadi milik negara. Satu ketika kalau dia pergi bertempur dan pulang cuma tinggal nama, gak ada yang bisa menuntut karena dia sudah menjadi milik negara. Ya, sejak dia memutuskan untuk masuk sekolah pendidikan menjadi tentara, maka dia sudah menjadi milik negara. Dalam latihan pun, dalam sekolah pendidikan, kalau ternyata dia kecelakaan, dia kena tembak waktu latihan, dia mati pun, keluarga gak bisa menuntut karena sudah menjadi milik negara. Tapi di sisi lain perlu diingat ya, ketika dia sudah berkeluarga, dia menikah, dan ketika dia gugur dalam tugas misalnya, maka keluarganya juga menjadi tanggung jawab dari negara ya. Ini hal yang perlu kita ingat dalam pelayanan kita melayani Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab tidak hanya buat kita, tapi juga buat keluarga kita. Kita lihat berikutnya Mazmur 127. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Kalau kita memang sedang mengerjakan tugas pelayanan yang kita tahu dari Tuhan, maka betul-betul Tuhan yang menyediakan semua yang dibutuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi kita gak perlu khawatir. Yang penting kita pastikan bahwa kita sedang mengerjakan tugas dari Tuhan. Kita sedang melakukan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau betul visi itu daripada Tuhan, maka provisinya juga akan Tuhan sediakan. Kalau visi atau vision itu betul-betul kita dapat dari Tuhan, maka provisionnya, penyediaan untuk terjadinya visi tersebut juga akan Tuhan sediakan. Dan kita gak perlu berkata, wah Tuhan gak sediakan makanya kita gak buat. No ya, dapatkan dulu visinya, pastikan itu dari Tuhan. Bukan kita buat-buat, tapi pastikan bahwa kita tahu kita dapat dari Tuhan.
Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang mereka dapat visi dari Tuhan, dan mereka betul-betul mengizinkan Tuhan bekerja sampai visi itu terwujud. Kadang-kadang visi itu seperti mati, tapi kemudian bangkit lagi dan visi itu tergenapi karena pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang hari ini pelayanannya besar sekali, tapi ada masa-masa ketika sepertinya apa yang Tuhan berikan, ya, vision tersebut sepertinya enggak terjadi. Tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, maka yang dari Tuhan itu akan tetap ada, ya. Mazmur 127, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini sebenarnya hidup yang nyaman, ya, menurut saya, ya, enak. Ketika kita tahu bahwa kita mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan, maka kita nggak perlu khawatir. Dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Banyak orang mungkin bukan hanya membangun rumah, ya, membangun pelayanan tanpa sadar pakai kekuatannya sendiri. Itu seperti Musa yang ketika mendapatkan panggilan dari Tuhan, dia sadar bahwa dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia bergerak terlalu cepat. Dia pikir karena posisi dia, kedudukan dia di Mesir sebagai orang penting, sebagai seorang jenderal, sebagai orang yang punya power, punya kuasa. Alkitab berkata ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ini orang hebat, ya. Tapi ternyata itu gak berlaku. Kadang-kadang kita berpikir karena kita punya fasilitas, ya, punya uang, kita bisa bangun pelayanan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Alkitab berkata di sini, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini bicara khususnya tentang pelayanan, ya. Kita bersyukur, ya, kalau kita dalam pelayanan berkembang, ada fasilitas, ada gedung, lalu kita punya juga satpam untuk menjaga aset gereja, gedung gereja atau gedung pelayanan, ada CCTV misalnya. Tapi kalau kita nggak bangun kehidupan rohani dan mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah CCTV dipasang. Karena bisa jadi listrik mati lalu terjadi kehilangan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita membangun mezbah doa, dan kita tahu karena hal itu ada pasukan malaikat yang mengawal kita, maka kita aman. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ada orang-orang yang harus bangun pagi-pagi, kerja dengan susah payah, duduk-duduk sampai jauh malam. Ada orang-orang yang mungkin ketika dia pergi berangkat kerja, anaknya belum bangun. Ketika dia pulang kerja, anaknya sudah tidur. Gak pernah ketemu selama seminggu. Karena berangkatnya pagi-pagi, pulangnya jauh malam. Dan dikatakan di sini makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan apa yang dicari oleh banyak orang itu dengan susah payah, lewat bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam. Tuhan memberikan itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu rest. Ini pelajaran bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita, sehingga kita gak perlu khawatir akan hari esok. Kita lakukan bagian kita. Kita bisa tidur nyaman, tidur enak, bukan berarti malas. Tapi waktu kita tidur justru Tuhan bekerja dan mendatangkan berkat kepada kita, di mana orang lain mungkin dengan susah payah berusaha mendapatkannya. Coba camkan, renungkan ayat ini, ya, jadi bagian hidup kita. Pastikan kalau kita membangun sesuatu, kalau bekerja juga masuk di satu perusahaan, kita tahu tuntunan Tuhan. Apalagi kalau kita bangun suatu usaha, apalagi kalau kita
membangun satu pelayanan. Pastikan bahwa itu dari Tuhan untuk kita lakukan supaya kita mengalir dalam tuntunannya dan kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa God is good all the time. All the time God is good. Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena itu kita bisa alami apa yang dia katakan di Ratapan 3 ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11a ya. He makes all things beautiful in its time. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh belajar sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak dipusingkan dengan soal-soal penghidupan. Tentu kami ambil bagian, ada yang perlu kami kerjakan, tapi kami percayakan bahwa Engkau yang menuntun kami. Kami gak perlu khawatir akan hari esok, karena Tuhan care, Tuhan peduli akan setiap bagian kehidupan kami. Dan kalau kami lakukan bagian kami dalam tuntunan-Mu, maka kami tidur juga nyaman. Kami tidak malas, kami bekerja, tapi waktu kami tidur, kami rest. Berkat itu justru datang dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.